Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan coba sharing berbagi pengalaman dalam mencari head unit untuk Daihatsu Ayla. Awalnya ingin mencari yang model Android, tapi karena banyak yang bilang Android itu lemot kalau memorinya kecil, jadi harus yang besar, minimal RAM 2, apalagi 4, pasti lancar, tapi pasti mahal harganya. Sedangkan kita mencari yang ekonomis lah, yang murah meriah. Akhirnya ketemulah merek Nakamichi. Kardusnya seperti ini. Mereknya Nakamichi, tipenya NA3101i. Tapi ini agak spesial nih katanya. Ini sudah seri terbaru, seri tahun 2023. Bedanya apa sama yang terdahulu? Walaupun serinya sama. Nah, ini bedanya. Walaupun head unit ini bukan Android, head unit ini double din deckless atau masih MP5, belum Android, tapi sudah dibekali dengan fitur Apple CarPlay atau kalau Android Auto. Biasanya head unit sekelas ini hanya dibekali mirroring aja. Jadi dari handphone colok kabel ke head unit, apa yang ditampilkan di handphone muncul di head unit. Alhasil handphone kita tidak bisa digunakan barengan dengan head unit, pasti salah satu harus mengalah. Tapi kalau sudah Android Auto atau kalau pengguna iPhone Apple CarPlay, nah itu akan ada aplikasi yang memudahkan kita memisahkan untuk urusan fitur di head unit dengan handphone itu sendiri. Kebetulan sudah terpasang, ini hanya kardus bungkusnya saja, sudah terpasang head unitnya, jadi seperti ini. Nah, tampilan utama head unit Nakamichi NA3101i ini sama, kurang lebih sama, fitur-fiturnya sama yang seri-seri terdahulu. Ini kita sebut seri yang 2023 tahun ini. Pokoknya samalah, sudah banyak yang direview oleh. Cuman yang membedakan di sini adalah di sambungannya. Sambungannya ini, nah, biasanya hanya ada cermin atau mirroring. Apple pun cermin mirroring, tapi ini sudah ada Android Auto di Android, iPhone ada CarPlay di iPhone. Walaupun ini head unit belum Android, masih MP5. Ini belum Android, masih MP5, tapi bisa connect dengan aplikasi Android Auto atau Apple CarPlay, yang mana fungsinya hampir mirip sama Android. Langsung saja kita coba fiturnya, fitur intinya saja. Kalau semuanya mungkin sudah bisa dicari ya. Seperti biasa, kabel yang akan digunakan diharuskan atau diupayakan kabel orisinil atau kabel-kabel yang bagus, karena kalau kabel-kabel yang tidak bagus dia tidak akan mau. Ini sudah dipasang, saya USB-nya ada di sini. Pakai untuk multimedia, pakai yang warna hitam. Ini kita colokin dulu, kemudian ini langsung kita colokin ke handphone Android kita. Kebetulan saya pengguna Android, jadi yang akan kita contohin adalah Android Auto ya. Nah, ini buktinya
Kalau ini tidak mirroring ya, ini Android Auto. Ini kita colok dengan handphone yang saya pakai merekam. Nah, dia langsung otomatis menyambung. Kita pilih sambungan, langsung tampilan maps yang akan terbuka di Android Auto. Nah, ini udah Android Auto, ini sudah bukan fitur-fitur head unit. Nah, sampai WhatsApp pun masuk ke Android Auto. Ini aplikasi Android Auto. Ini bukan mirroring ya, ini bukan mirroring, karena kalau mirroring sudah pasti saya nggak bisa pakai buat ngerekam. Sebenarnya kalau mengganggu bisa sih di notifikasi WhatsApp, bisa di setting untuk tidak muncul. Tapi biarkan saja, yang penting kita akan bahas fitur-fitur di Android Auto. Nah, fitur-fitur ini sudah saya tambahkan beberapa, jadinya sudah agak banyak. Seperti calling ke satu kontak, yaitu istri saya, sudah saya tambahkan. Jadi ketika pencet ini, dia akan langsung menghubungi. Terputus sesaat tadi ya, karena sambungan telepon. Kalau sambungan telepon, sinyal internet atau wifi pun tidak bisa. Nah, ini dia menelpon balik, kira ada apa. Kita jawab langsung dari head unitnya. Fitur-fitur yang ada di dalam Android Auto ini sudah saya tambahkan, seperti Spotify, radio. Carinya radio online ya. WhatsApp juga karena sudah ada di handphone, otomatis karena sudah WhatsApp sudah ada di handphone, otomatis muncul di Android Auto. Jadi tidak semua aplikasi di handphone secara langsung muncul, enggak. Jadi aplikasi-aplikasi yang berhubungan atau membantu dalam kegiatan pengemudi, dalam pengendara gitu aja. Nah, ini juga sebenarnya aplikasi YouTube tapi versi Android Auto-nya yang ada ini caranya. Saya juga dapat dari teman-teman YouTuber lainnya, namanya Carstream. Dicari aja di pencarian bagaimana cara mendownload Carstream pada Android Auto. Kalau mau balik ke fitur head unitnya, ini Google nih. Nah, ini ya fitur asli head unitnya ini sebenarnya. Fitur asli head unitnya ini. Ya, ini ada yang ganggu ya guys ya. Tuh ganggu tuh. Ganggu aja tuh. Kalau fitur-fitur dari head unitnya saja itu sama seperti seri yang sebelum-sebelumnya, mungkin tampilannya berbeda. Ada radio, ada sambungan, mirroring, dan Android Auto, ada Bluetooth, USB, mutar film, gambar, dan musik yang sudah disimpan di folder USB. Untuk USB bisa untuk videoin, AV-in, dan juga kamera. Cuman karena tidak pasang kamera jadi tidak ada. Ini ada steer juga ya, steer wheel. Ini bawaan dari unitnya. Pengaturan balance. Nah, yang spesial itu yaitu di sambungan yang biasanya hanya ada mirroring, sekarang ada Android Auto untuk pengguna Android. Balik lagi ke Android Auto, isinya yang dasarnya sebenarnya ada cuaca, ada game, kalender, maps, message, setelan, telepon, sama sesuaikan. Nah, aplikasi-aplikasi yang kita install di handphone masuk adalah WhatsApp, Spotify, karena saya download di handphone otomatis masuk sini. Tapi nggak semuanya ya, hanya yang mendukung dalam berkendara saja.
Kemudian untuk harga unit ini jatuhnya ini bukan Android ya, ini bukan Android head unit Android, tapi masih head unit MP5 deckless, jadi pasti lebih murah. Harganya itu kalau di online sekitar 600 ribuan, tapi harus detail, harus jeli. Ini tuh namanya biasanya kalau di online tuh namanya Nakamichi NA3101i. Nanti banyak tuh keluar. Nah, carinya yang terbaru versi 2023, bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Itu. Harganya 600 ribuan, tapi saya kebetulan nggak beli di online, datang langsung ke, awalnya cari di online tapi janjian sama yang punya toko karena belum bisa install. Oh iya, ini tuh ukurannya 7 in, ini ukurannya 7 in, kebetulan pas banget, masuk banget di Daihatsu Ayla facelift tahun 2017, yang facelift. Nggak tahu deh yang seri pertamanya masuk apa enggak. Jadi panjangnya ini 18 cm, lebar atau tinggi ke sini 10 cm pas, jadi tidak nambah kuping, tidak perlu ganti frame, nggak perlu ganti frame. Nah, karena frame sendiri mahal, bisa 300 ribuan frame itu sendiri, jadi head unitnya seberapa, bisa setengah harga head unitnya ini. Nah, biasanya nanti ditawarkan juga soket PNP, plug and play. Nah, itu kalau emang mau budget irit kayak sama seperti saya. Ini kan awalnya ada head unit, cuman rusak head unit yang single din. Nah, saya usulin ke teknisnya pakai soket itu aja. Jadi soket itu yang dirusak, beneran head unit sudah rusak ya udah, bukan dirusak sih, dipotong. Soket asli yang single dinnya dipotong untuk digunain. Karena kalau nggak pakai itu, beli lagi dan mahal lagi, bisa 100 atau 200 ribu poin nambah. Nah, ini budget ekonomis, harganya ini cuman, jadi total sama jasa pemasangan itu 1 juta. Tapi kalau di online saya sih nggak nanya ya kalau beli langsung berapa duit, karena saya sudah paket langsung pasang, dia bilang 1 juta ya udah. Tapi ternyata harganya kisaran 600 sampai 700 ribuan, berarti jasanya sekitar 300 ribuan. Ya, worth it lah daripada nanti masang sendiri, salah kabel koslet, nanti unitnya rusak dan tidak bisa klaim garansi. Ini garansi toko 1 minggu, tapi garansi dari Nakamichi nya langsung mungkin lebih dari itu kayaknya. Yang pasti untuk menggunakan ini, handphone kita yang akan disambungkan dengan Android Auto itu harus ada internetnya. Di handphone kitanya aja cukup, di handphone kita. Kalau ini kan tidak perlu internet karena ini bukan Android, tapi otomatis bisa karena sudah dari handphone. Jadi bisa nonton YouTube mirip sama YouTube, cuma namanya Carstream. Ini download sendiri, caranya cari aja di YouTube lainnya banyak. Nih, tontonan anak-anak biar betah. Ini real time online ya, bukan rekaman, ini YouTube online. Ya kalau di jalan lumayan menguras kuota sih, cuman karena ini masih di rumah, jadi pakai wifi jadi aman. Ini YouTube versi Android Auto.
Kalimantan Timur itu bikin heboh karena disebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit tanpa pengobatan medis. Kabar kesaktian itu membuat banyak orang berbondong-bondong ingin mencoba pengobatan alternatif ala Jadi ini Hidayah. bukan head unit Android, Ada beberapa tokoh penting tapi Indonesia bisa yang putar berobat YouTube. dengan Hidayah. Mantap. Salah satunya Harganya adalah di Guru bawah Soekarno 1 juta. Putra. Harga unitnya Dalam sebuah doang. video yang beredar di TikTok, Kalau mau dipasangin Guru Soekarno teknisi Putra tengah 1 mencoba juta melakukan pas. pengobatan Tergantung oleh lah Hidayah. masing-masing wilayahnya. Tanpa tengah seniman 70 tahun itu terlihat Kalau seperti syukur-syukur dipijat-pijat oleh Ida. bisa Saat mendapat masang pengobatan, sendiri, syukur. Guru sempat menangis lantaran Bisa lebih merasa murah. sakit. Tinggal beli unitnya aja. Mendapatkan tindakan pengobatan Sekitar dari 600 Hidayah, sampai 700 sekitar ribuan. Guru Soekarno Putra disebut Tapi kalau tidak bisa ya mau nggak mau. melalui keterangan Karena soketnya itu harus Guru putus-putus seakan nyambung. mengucapkan terima kasih Nyambungin kepada Hidayah kabel dan telah harus melindungi hafal tangannya. kode-kode warnanya. Ribet bagi saya yang bukan ahlinya. Untuk membedakan unitnya, unit ini tuh bentuknya bukan kotak banget, tapi ada lengkungannya. Bodi lengkungan di sini nggak ada, karena ini udah dipasang, ini nggak kelihatan. Jadi di belakangnya itu dia melengkung gitu. Ciri khasnya, bedanya itu sama seri 3101i yang sebelumnya kotak banget, persis kayak kotak ini kotak. Tapi kalau yang ini bedanya ada lengkungannya. Jadi minta lihat aja kalau emang takutnya, karena kalau yang 3101 lama itu nggak bisa Android Auto, nggak bisa Apple CarPlay, cuma mirroring aja dari handphone. Nah kalau udah Android CarPlay ini nah kalau sudah Android Auto ini, handphone kita pun bisa kita gunakan yang lain.